area mana dalam hidup saya pribadi, pernikahan, atau keluarga yang menghalangi saya untuk mengikuti Yesus sepenuhnya? Apakah pertobatan saya sungguh nyata? Ini adalah pertanyaan refleksi kita hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Tahukah kamu siapa Santo yang berkata bahwa Tuhan mengasihi masing-masing dari kita seolah-olah hanya ada satu orang untuk dikasihi? Itulah Santo Agustinus dari Hippo, salah satu teolog dan doktor gereja terbesar. Kutipan yang kuat ini mencerminkan kasih Allah yang sangat pribadi, kasih yang tak terbatas yang melihat dan merangkul setiap individu secara unik dan sepenuhnya. Tuhan mengasihi masing-masing dari kita seolah-olah hanya ada satu orang. Dalam autobiografinya yang terkenal, Confessions, Agustinus mengungkapkan kisah perjuangannya melawan dosa. Sebagai pemuda, ia tenggelam dalam hubungan penuh hawa nafsu, memiliki anak di luar nikah, dan terjerumus dalam ajaran sesat manikisme. Ia digerakkan oleh kesombongan dan ambisi, mencari pemenuhan dalam kesenangan dunia, ketenaran, dan pengakuan intelektual. Namun, jiwanya tetap kosong dan gelisah. Terlambat aku mencintaimu, keindahan yang begitu lama dan baru, terlambat aku mencintaimu. Meskipun Agustinus memberontak, Tuhan tetap mengejarnya dengan sabar. Melalui doa-doa penuh semangat dari ibunya, Santa Monica, dan bimbingan Santo Ambrosius, ia mengalami pertobatan yang mendalam. Pada tahun 387 meter, di usia 32 tahun, ia dibaptis dan memulai hidup kudus, hingga akhirnya menjadi uskup Hippo. Jika pertobatan kita sungguh nyata, itu akan mengubah kita. Kehidupan Santo Agustinus adalah bukti bahwa tidak ada seorang pun yang terlalu jauh dari belas kasih Allah. Pertobatan sejati bukan hanya soal menyesal, tapi mengarah pada transformasi. Itu berarti berpaling dari dosa dan berbalik kepada Yesus. Membiarkan kasih karunia-Nya memperbarui pikiran, hati, dan hidup kita. Engkau menciptakan kami untuk-Mu ya Tuhan, dan hati kami gelisah sampai beristirahat di dalam-Mu. Agustinus mengingatkan kita bahwa Tuhan menemui kita di tempat kita berada. Ia memanggil kita untuk berubah, mengikutinya, dan menjadi seperti yang telah Ia ciptakan. Dalam Injil hari ini, Yesus mengundang kita untuk bertobat, mengikutinya, dan disembuhkan. Yesus bertanya kepada Petrus 3 kali, "Apakah engkau mengasihi aku?" Momen ini lebih dari sekadar percakapan. Ini adalah momen penyembuhan dan pengutusan kembali. Yesus dengan lembut memulihkan Petrus yang telah menyangkalnya 3 kali. Dan mengundangnya ke dalam kehidupan baru yang penuh kasih, pelayanan, dan misi. Gembalakanlah domba-domba kau. Tuhan mengundang kita juga hari ini. Berapa kali pun kita gagal atau menyangkal Kristus, Yesus menemui kita dalam kehancuran kita bukan untuk menghukum, tapi untuk menyembuhkan, mengampuni, dan mengutus kembali. Jika pertobatan kita nyata, itu akan mengubah kita. Seperti Santo Petrus yang menangis pahit setelah penyangkalan, tapi kemudian menjadi batu karang tempat Kristus membangun gerejanya. Seperti Santo Agustinus yang bertahun-tahun hidup dalam dosa, namun membiarkan belas kasih Allah mengubah hatinya dan menjadi salah satu santo terbesar gereja. Kita pun dipanggil untuk bertobat yang sejati dan mengubah hidup. Pertobatan sejati bukan hanya penyesalan,
atau rasa bersalah. Itu adalah kembali kepada Yesus menyerahkan kesombongan kita dan memutuskan untuk mencintai Dia lebih dari sebelumnya. Sebagai pribadi, Tuhan hari ini bertanya kepada kita, apakah engkau mengasihi aku lebih dari yang lain? Lebih dari kesombongan, kenyamanan, dan kebiasaan kita. Jika kita sungguh mengasihi Dia, kita akan memberi ruang untuk doa, kerendahan hati, penyembuhan, dan misi. Dia tidak menuntut kesempurnaan, Dia menginginkan hati kita. Sebagai pasangan suami istri, pernikahan adalah harian untuk cinta, pengampunan, dan pengorbanan. Seperti Petrus, kita sering gagal. Tapi Yesus tetap mengundang kita untuk menggembalakan domba-dombanya, dimulai dari pasangan kita. Pertobatan dalam pernikahan berarti melepaskan keegoisan, meminta maaf, dan memilih untuk mencintai kembali dengan bantuan Tuhan. Sebagai keluarga, keluarga adalah gereja kecil di rumah. Yesus memanggil setiap keluarga untuk menjadi tempat penyembuhan dan kasih. Ketika orang tua dan anak-anak bertobat, saling mengampuni, dan berdoa bersama, mereka membiarkan Yesus memimpin rumah mereka. Bayangkan berkat yang mengalir ke dalam keluarga-keluarga yang berkata, "Ya Tuhan, Engkau tahu bahwa kami mengasihi-Mu." Hari ini, kita juga merayakan Santo Petrus dan Paulus, dua rasul agung yang mengalami pertobatan mendalam. Petrus, si nelayan impulsif yang menyangkal Kristus. Paulus, si penganiaya umat Kristen yang menjadi rasul bangsa-bangsa. Keduanya mengingatkan kita bahwa tak ada seorang pun yang terlalu jauh dari belas kasih Allah. Setiap orang kudus punya masa lalu. Setiap orang berdosa punya masa depan. Jika pertobatan kita nyata, itu akan mengubah kita dan kita akan mengikuti Yesus seperti Santo Petrus, Santo Paulus, dan Santo Agustinus dari Hippo. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu yang tanpa syarat, atas penderitaan, wafat, kebangkitan, dan kenaikan-Mu. Tuhan Yesus, Engkau tahu betapa seringnya kami gagal. Engkau tahu kelemahan dan penyangkalan kami, tapi Engkau juga tahu keinginan kami untuk mencintai-Mu. Tuhan Yesus, ampunilah kami. Penuhi hati kami dengan kasih karunia, damai, dan belas kasih-Mu. Sembuhkan kami, pulihkan kami, dan ubahlah kami seperti Engkau telah mengubah Santo Petrus, Santo Paulus, dan Santo Agustinus. Ajarlah kami untuk mencintai-Mu lebih dalam dan mengikuti-Mu dengan setia dalam hidup pribadi kami, dalam pernikahan kami. Berhembuslah dalam diriku, Roh Kudus, agar semua pikiranku kudus. Tariklah hatiku, Roh Kudus, agar aku hanya mencintai yang kudus. Kuatkan aku, Roh Kudus, agar aku membela yang kudus. Jagalah aku, Roh Kudus, agar aku selalu hidup dalam kekudusan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga Anda, saudara-saudari. Tuhan memberkati gereja Katolik kita dan Couples for Christ.